Selamat malam pemirsa. Sebagai negara eksportir batubara terbesar di dunia, ekspor batubara Indonesia dalam 5 bulan pertama tahun ini turun sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi sekitar 187 juta metrik ton, level terendah sejak tahun 2022. Penurunan ini disebabkan berkurangnya pembelian batubara Indonesia oleh China yang membeli batubara berkalori tinggi dari Rusia dan Mongolia, dan India yang membeli batubara berkalori tinggi dari Afrika Selatan, Kazakhstan, dan beberapa negara Afrika lainnya. Meski penurunan ini masih relatif kecil dan pendapatan negara masih tinggi, produsen dan pemerintah Indonesia harus bersiap untuk mengantisipasi berkurangnya ekspor batubara nasional. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi agar batubara terus membara. Penurunan harga batubara global berakibat semakin kompetitifnya harga batubara kalori tinggi dengan batubara kalori rendah. Dari segi pemanfaatannya, batubara dengan nilai kalori lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak energi untuk setiap dolar yang dibelanjakan. 1 juta ton batubara dengan nilai kalori tinggi dapat menggantikan 1,2 hingga 1,5 juta ton batubara kalori rendah. Signifikansi efisiensi itulah yang menjadi alasan India dan China memangkas secara tajam permintaan batubara dari Indonesia dan mengalihkan ke negara-negara produsen batubara dengan kalori lebih tinggi. Ekspor batubara Indonesia ke Tiongkok dan India masing-masing turun 12,3% dan 14,3%. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan karena total cadangan batubara kalori tinggi di Indonesia kian menipis. Dari total sekitar 31 miliar ton dengan sumber daya yang ditaksir sekitar 97 miliar ton, hanya sekitar 5% saja batubara dengan kalori tinggi atau 6.000 kcal per gar. Indonesia memang masih layak disebut raksasa batubara global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batubara Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2025 atau kuartal 1 2025 mencapai 171 juta ton dengan ekspor mencapai 123 juta ton. Namun, sebagai pemilik cadangan batubara terbesar ke-7 di dunia, Indonesia harus waspada. Tren negara importir batubara seperti India dan China bisa saja menjalar ke negara-negara importir yang lain. Diperlukan strategi jitu untuk menjaga agar batubara Indonesia tetap membara. Upaya eksplorasi yang efektif dan perubahan paradigma pemanfaatan batubara dengan kalori tertentu pun juga harus menjadi fokus utama, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber, 2 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, Singgih Widakdo. Pak Singgih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Ya. Kemudian juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA, Hendra Sinadia. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO, Bambang Cahyono. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Baik, Pak Bambang, nanti kita akan berbincang dengan Anda. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Singgih. Pak Singgih, memang betul bahwa produksi Indonesia masih tinggi, lalu juga penurunan ekspor Indonesia ke China dan India itu 5 bulan pertama tahun ini baru sekitar 10-12%. Pertanyaannya adalah apakah memang semata-mata karena lebih menguntungkan untuk 2 negara itu membeli batubara kalori tinggi dari negara lain atau ada sebab lain? Salah satunya ya, Mas Leo. Jelas bahwa kita sebenarnya satu target pemerintah untuk produksi di tahun 2025 adalah 735 juta ton. Kan kita tahu bahwa di tahun 2024 kita target 710 dan kita terbukti 836 juta. Lebih tinggi? Ya, lebih tinggi. Tapi kondisi saat ini kita tahu bahwa Cina itu menghadapi satu tekanan. Kita lihat Purchasing Manufacture Index, PMI Index itu terkontraksi kan, dari 50,4 menjadi 49,5. Artinya industrinya melemah? Melemah, demandnya melemah. Kalau kita lihat pemakaian di 8 pantai ya, di area Cina, itu rata-rata biasanya per hari 1,9
juta ton, hanya 1,72 juta ton. Batubara, dan, batubara dan stok meningkatlah rata-rata 33 juta ton. Dan ini satu hal lain adalah bahwa Cina juga ingin meningkatkan produksi batubara. Kita tahu meningkat terus, bahkan awalnya cuma 260, sekarang mungkin sekitar 360, bahkan sampai 400 juta per bulan. Sehingga target Cina memang sekitar 4,3 juta. Nah, yang ketiga adalah satu, memang dengan kondisi yang tinggi tentunya dia ingin mengefisiensikan energi. Dia membeli energi batubara lebih baik untuk kualitas medium atau high rank. Makanya ini indikasinya terlihat apa? Rusia naik. Naik bahkan 22%. Dari 3 juta menjadi 6 jutaan. Karena produksi batubara Rusia yang high kalori itu tinggi dibandingkan Indonesia. Yang dipakai Cina. Ya, dan harga ada diskonted dari Rusia. Sehingga naik 62. Indonesia turun bahkan dari 16 menjadi 12 juta. Australia naik sekitar 6%. Nah, sehingga kita melihat ada keinginan dari Cina untuk membeli batubara kualitas tinggi. Agar apa? Agar secara efisien di dalam pembakaran PLTU-nya lebih menguntungkan dengan kondisi tekanan di manufacturing. Sebenarnya harganya untuk yang batubara kalori tinggi yang sekarang dibeli Cina dan India dengan harga batubara kalori rendah yang Indonesia ekspor ke Cina dan India yang berkurang, itu lebih mahal atau lebih murah yang mana? Pertanyaannya tidak bisa dikatakan mana yang absolut, secara absolut lebih tinggi yang tinggi. Tapi kan ada unsur kalori. Batubara yang medium katakan kita yang 5.000 dia beli 6.000, otomatis harganya 6.000. Tapi begitu dibakar output energinya kan berbeda. Sehingga kita tidak bisa melihat absolut di angka harga. Tapi bagaimana harga terhadap konten dari energi yang ada. Jadi secara keseluruhan masih lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Untuk beli dari selain Indonesia. Yang high kalori coal-nya. Meskipun harga lebih mahal tapi kalori yang dihasilkan lebih besar. Iya, lebih besar. Dan itu memang sehingga ada 3 poin. Satu, kontraksi terhadap manufacturer, demand turun, dia berkeinginan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, dia mendapatkan keamanan harga batubara dari Rusia, sehingga ini terbukti Rusia naik di Cina. Baik, Pak Hendra, ini kan fenomena 5 bulan ya, Januari sampai Mei. Apakah ini memang menjadi tren yang teman-teman dari IMA melihat akan terus berlangsung sampai katakanlah akhir tahun ini, Pak? Atau memang ini terjadi karena kemarin ada rame-rame geopolitik atau yang lain? Bagaimana, Pak? Mungkin belum bisa kita katakan tren ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Karena biasanya Pak Singgih juga nanti korek nih, Pak Ambrong ya. Kuartal pertama biasanya melemah memang ya. Apalagi di Tiongkok, Chinese New Year ya, itu 2-3 minggu akan slow perdagangan. Di Indonesia juga kita mengalami libur lebaran cukup panjang ya. Jadi semester pertama 3 bulan kuartal pertama juga harusnya agak tidak bisa jadikan tren. Tapi memang agak mengkhawatirkan dengan April dan Mei ini kita ekspor 12% turun dari Tiongkok dan India juga. Nah ini yang kita akan mencermati ke depannya, tapi tentu saja kami tetap masih optimis ya. Memang ada penurunan karena kalau kita patokan angka ekspor 2024 memang tinggi banget ya. Tinggi banget dan 2022 kita lihat. Numan kita juga harus melihat periode sebelumnya ya. Periode sebelumnya. Jadi kita melihatnya perbandingan 2022 harga 2023, 2024 memang menurun ekspor juga. Tapi tentu saja yang menjadi menarik, apakah ini udah peak yang produksi kita tahun lalu kan ya? 2024. 2024. Ini yang mungkin di internal kita juga belum tahu apakah yang tahun 2024 itu kita sudah mencapai peak. Kalau peak tentu saja akan gradually menurun, apalagi Tiongkok produksinya 4,7 tahun lalu ya Pak Singgi ya. Jadi memang tinggi sekali juga. Apakah China udah peak? Nah ini juga yang kita akan lihat ke depan, dan India juga mungkin mencapai peak di tahun lalu. Jadi secara sederhana, pengusaha pertambangan di IMA nih Pak Hendra sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai waspada bahwa bisa jadi fenomena ini menjadi tren, atau memang yakin bahwa ini sesaat kok? Kalau kita di industri pertambangan, tren supply demand naik turun itu sudah biasa ya. Dinamis ya? Dinamis ya. Kita berbicara 2022, 2004, 3 tahun itu gila, volatilitas harganya ya.
mundur sedikit 2020, 2021 harga rendah banget ya, di bawah 60 ya selama 12-14 bulan. Tiba-tiba naik 2022. Jadi volatilitas yang memang adalah dunia pertambangan ya. Jadi kami masih melihat bahwa masih ada window, apalagi juga di Tiongkok masih dipengaruhi global ekonomi dan juga Rusia dan Mongolia juga ya. Global ekonomi maksudnya sedang melemah ini ya, melambat. Sedang melemah secara global. Ya. Tapi kan kalau kita lihat kan demand dari Tiongkok dan batubara Indonesia itu banyak untuk industri stainless steel di Tiongkok ya. Saat ini memang melemah, tapi tentu saja stainless steel adalah mother of the industry ya. Jadi once manufacturing di Tiongkok naik lagi, ini mungkin akan lebih mendorong permintaan, dan sebagian besar mungkin ya boiler plant yang diimpor dari Indonesia memang itu boiler plant di Tiongkok yang didesain untuk kalori kualitas batubara dari Indonesia. Jadi kita masih ada sedikit optimisme bahwa Tiongkok masih membutuhkan batubara kita. Pak Bambang, ini kita ingin mengecek juga nih, Pak Bambang, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia sudah merasakan efek dari berkurangnya impor batubara Indonesia oleh China dan India, atau memang ini masih fenomena sesaat? Aspindo melihatnya bagaimana, Pak Bambang? Baik, Mas Leo. Jadi begini, anggota kami yang kontraktor itu di batubara itu 90% lebih dikerjakan oleh anggota kami. Ya. Jadi yang pemilik tambangnya itu ya menyerahkan pekerjaannya itu full ke anggota kami, sehingga impact-nya pasti kalau ada fluktuasi pasti kita merasakan, baik merasakan mungkin di harga nanti negosiasi pengen turun gitu ya pemilik tambangnya, volume kalau turun itu juga imbasnya luar biasa ke kami. Tetapi kami sudah pengalaman bertahun-tahun. Tadi Pak Hendra sudah menjelaskan tahun-tahun 2000-an bahkan sebelumnya sering naik turun gitu ya. Kalau turun kita juga siap. Beberapa alat kami yang katakanlah yang book value-nya sudah 0 gitu, itu terpaksa diparkir. Tetapi kalau manpower-nya, operator terutama, itu pun kita usahakan tidak ada PHK, sehingga misalnya 2 shift menjadi 3 shift gitu ya, sehingga tidak akan ada PHK. Itu yang kita jaga-jaga, sehingga pada saat nanti saatnya naik mendadak lagi, kita juga siap. Kalau untuk naik itu lebih mudah karena tinggal impor, tetapi kan kita harus hati-hati. Impor beli ini kan menambah aset ya, itu tidak hanya untuk setahun 2 tahun, itu hitungannya alat besar-besar itu minimal sampai 8 tahun ya, harus penuh perhitungan kalau nambah alat. Jadi disinilah dilematika bagi para kontraktor, tidak bisa sembarangan, tetapi harus siap, itu intinya ke situ. Baik, Pak Bambang, bisa diberi gambaran Pak, sejak berkurangnya ekspor Indonesia ke China dan India 10-12% 5 bulan pertama tahun ini, apakah kemudian menjadi ada idle mesin-mesin Pak yang Aspindo alami, atau memang seperti yang tadi Anda katakan yang sudah 0 depresiasinya bisa diakali? Ini masih dalam kondisi aman atau seperti apa Pak Bambang? Sejauh ini masih belum begitu signifikan ya, karena ini kan masih pendek, jangka pendek. Kalau baru sebulan 2 bulan itu belum terasa lah ya. Tetapi kita sudah antisipasi juga, kalau pemilik tambang pengen menurunkan target produksi, ya kita harus siap, mau nggak mau gitu ya. Tetapi saat ini mungkin baru 1-2 aja yang mengurangi produksi, belum signifikan saya kira. Pak Singgih, kita awam ya, kami awam yang berpikir kalau harga itu turun karena memang berkurangnya demand dari China dan India, maka salah satu yang paling logis adalah menurunkan harga jual untuk batubara Indonesia. Sesederhana itukah bisa dilakukan, atau memang itu susah untuk dilakukan, menurunkan harga jual batubara Indonesia, Pak Singgih? Satu hal Mas, di awal ya secara batubara, yang namanya harga batubara itu less elastis. Bagaimana demand, bagaimana
ekonomi growth suatu negara, kebutuhan listrik, bagaimana demand, bagaimana timetable terhadap EPC-nya, engineering program construction-nya, itu akan bisa menetapkan batu bara kebutuhannya berapa. Jelas, supply demand itu menjadi pemetaan yang sangat jelas, basis. Sehingga naiknya batu bara tidak fluktuatif. Baru mulai 2-3%. 2009 awal itu kan naiknya udah nggak karuan. Sehingga bahkan waktu invasi Rusia ke Ukraina itu, kita lihat di awal tahun 2023 batu bara menyentuh 325 dolar lah per ton. Bahkan sekarang HBA Juli ini itu 107. Sehingga 107. Dan saya yakin ini tidak ada satu alasan fundamental pun yang akan bisa menaikkan batu bara dengan cepat. Saya yakin batu bara tidak akan naik di atas 100, 200 tahun ini. Tahun ini, feeling saya cuma 100. Ini malah justru saya harus dilihat bagaimana menjadi evaluasi. Kalau saya malah melihatnya evaluasi bagaimana pemerintah mengontrol produksi. Kalau kita RKB kan sudah ditetapkan 3 tahun. Dari 902, 917 ya. Dan tahun ini mungkin RKB dari 917 yang targetnya 735 juta. Ini. Yang kedua juga kita mesti juga melihat batu bara itu seperti apa ke depannya, pengelolaannya, prospeknya. Karena apa? Karena ini kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo menyampaikan harus ada kedaulatan dan kemandirian energi, maka ini harus kita lihat batu bara dari hulu dan hilirnya. Hulunya seperti apa? Ini salah satu contoh ya Mas. Cina itu yang namanya sumber daya itu 1,4 triliun. Untuk batu bara? Batu baranya, cadangannya 143,2 miliar, hanya 10%. India sumber dayanya 352 miliar, cadangannya 112,5 miliar, 31%. Hampir sama dengan Indonesia dalam sisi presentasi, resources Indonesia adalah 97,30. Cadangan kita hanya 31,71. Sehingga kembali lagi, kalau Pak Prabowo katakan menolak mengembalikan batu bara untuk kedaulatan, ini harus dilihat. Kalau pemerintah sekarang menetapkan neraca atau rasio cadangan adalah 43,9 tahun, karena apa? Produksi dibagi cadangan dibagi produksi, itu ini secara umum. Tapi kalau kita melihat dari cadangan 31,71 tadi Pak Leo, itu dari resources ya 97,30, itu 66-nya loreng di bawah 42. Mediumnya 15 miliar saja. Di 42 sampai 5.000, di atas 5.000 15 juta aja. Sehingga ini yang menjadi penting bagaimana kita tahu kebutuhan domestik misalnya, itu di medium itu seperti apa. Jangan sampai nanti domestik butuh malah sudah enggak ada. Makanya saya bilang, kalau di satu poin lagi, kalau di pasal 5 undang-undang itu dikatakan pemerintah membackup kepada kebutuhan di dalam negeri dengan volume, maka harus memasukkan kualitas. Sehingga saya sarankan PP untuk undang-undang yang baru itu mestinya memasukkan bahwa ada jaminan kualitas dan volume dan kualitas itu harus melekat. Sehingga ini untuk momen menurut saya, momen mengembalikan bagaimana kemandirian energi itu harus terbangun. Yang dilakukan saat ini pemirsa salah satunya adalah dengan mengalihkan batu bara Indonesia yang tidak terjual atau tidak terekspor ke China dan India kepada domestik, khususnya adalah smelter nikel. Apakah ini bisa menjadi solusi? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.